Bab 6267. Mendengar jawaban Charlie, Nate sedikit terkejut sesaat. Dia berpikir sendiri, apa maksud orang ini? Apa artinya aku terlalu bahagia terlalu dini? Kedengarannya ini bukan hal yang bagus. Berpikir bahwa Charlie adalah bawahan Steve. Nate khawatir jika apa yang dikatakannya diinstruksikan oleh Steve. Jadi dia buru-buru bertanya, saya tidak tahu apa maksud Tuan Wade dengan ini. Charlie tersenyum dan berkata, secara harfiah, Tuan Ellis, apakah Anda yakin benar-benar senang bertemu dengan saya? Meskipun Nate merasa bingung dalam hatinya, dia masih berkata dengan sangat sopan. Ten, Wade, Anda adalah bawahan Tuan Rothschild. Dan saya sangat mengagumi Tuan Rothschild. Saya tentu saja sangat senang mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Charlie mengangguk dan tersenyum. Jangan membuat kesimpulan terlalu dini. Sebaiknya kamu menunggu setengah jam dan beritahu aku apakah kamu senang bertemu denganku. Nate semakin bingung. Dia tidak tahu mengapa Charlie mengincarnya. Jadi dia hanya bisa menoleh ke arah Steve untuk melihat bagaimana reaksinya. Steve melihatnya menatapnya, jadi dia langsung bertanya. Ellis, apa yang ingin kamu lakukan dengan meminta Jimmy mengundangku ke sini? Nate Ellis berkata dengan cepat. Ten, Rothschild, selama bertahun-tahun, firma hukum Ellis telah menyelesaikan beberapa masalah hukum perusahaan periferal dan keluarga agunan untuk keluarga Rothschild. Dan saya pribadi sangat mengagumi keluarga Rothschild. Aku dengar kamu dan Jimmy telah menjadi teman. Jadi saya ingin meminta Anda untuk datang dan menghadiri pertemuan tingkat tinggi kita. Dan beri kami kesempatan untuk menunjukkan kemampuan profesional kami di hadapan Anda. Steve mengangguk, memandang Jimmy, dan bertanya kepadanya. Jimmy, jika Anda diminta menilai atasan dan firma hukum Anda secara objektif. Evaluasi seperti apa yang akan kamu berikan? Nate memandang Jimmy dengan penuh harap. Mengharapkan dia memuji perusahaannya. Lagi pula, dia baru saja menandatangani perjanjian jaminan dengannya lebih dari $10 juta setahun. Yang bisa dianggap sebagai pendukung finansial mutlaknya. Saat ini, dia harus berdiri dan mendukung pendukung keuangan. Namun Nate tidak pernah menyangka ketika Jimmy mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya langsung menjadi sangat menghina. Dia memandang Nate dari atas ke bawah dan berkata dengan suara dingin. Ten, Rothschild, bosku adalah seorang bajingan. Bagaimana sebuah perusahaan yang didirikan dan dipimpin oleh seorang bajingan bisa menjadi bagus? Nate tidak pernah membayangkan bahwa Jimmy yang selama ini selalu menghormati dan menyanjungnya. Tiba-tiba akan berbalik melawannya. Dan itu juga di depan Steve Rothschild, sebuah peluang besar. Hal ini membuatnya langsung marah, dan dia berseru. Jimmy, apa maksudmu mengatakan ini? Saya telah begitu baik kepada Anda dan baru saja mempromosikan Anda menjadi direktur perusahaan. Dan kamu benar-benar bilang aku bajingan. Jimmy mencibir, saat aku bilang kamu bajingan. Itu sedikit menghina kata bajingan. Apa menurutmu aku bisa dibeli dengan uang? Nate langsung mengerti dan berpikir dalam hati. Oh tidak, Jimmy, bajingan ini, pasti kesal dengan kenyataan bahwa aku menjebaknya dan meninggalkan bukti kejahatannya. Dia masih menyimpan dendam. Saya pikir saya bisa membungkamnya dengan membawanya ke dewan direksi dan memberinya opsi tambahan. Sepertinya nafsu makan orang ini tidak mudah untuk dipuaskan. Memikirkan hal ini, dia segera tersenyum pada Jimmy dan berkata, Hai Jimmy, aku tahu kamu masih menyimpan dendam tentang hal-hal sebelumnya. Tapi sejujurnya, aku sangat baik padamu. Apa gunanya kamu menghancurkan panggungku saat ini? Jimmy mendengus dingin. Aku menghancurkan panggungmu saat ini karena lebih besar dari. Saya harap lebih banyak orang dapat melihat wajah asli Anda. Bab 6268. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah partner senior yang kebingungan dan berkata dengan keras. Semuanya, ada sesuatu yang belum pernah kuberitahukan padamu. Nate Ellis, bajingan itu, menjebakku di tempat kerja dan membujukku untuk menyelesaikan kejahatan keuangan biasa. Namun, saya tidak tahu apa-apa untuk waktu yang lama. Sampai saat ini, saya mengetahui bahwa alasan dia mendorong saya melakukan kejahatan adalah untuk secara diam-diam mendapatkan bukti kriminal saya dan menggunakannya sebagai ancaman bagi saya. Nate sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia segera meraih Jimmy dan memohon dengan suara rendah. Jimmy, jika menurutmu kompensasi yang kuberikan padamu tidak cukup,
Anda dapat berbicara dan saya dapat memperjuangkan lebih banyak manfaat untuk Anda. Tetapi jika Anda mengungkap rahasia saya dan membuat saya kehilangan reputasi, kamu pasti akan menanggung akibatnya. Jimmy berkata dengan nada menghina. Apa salahnya aku membeberkan rahasiamu? Bahkan jika aku membeberkan rahasiamu, kamu tetap harus menderita demi aku. Dan aku harus menderita selama 10 tahun. Setelah itu, dia melihat ke semua orang dan melanjutkan. Semuanya, kalian semua, mitra senior, seharusnya melakukan kejahatan finansial. Saya yakin Anda semua mengetahui hal ini. Dan saya juga dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa kejahatan keuangan Anda sebelumnya telah dibuktikan oleh Nate, sang Bali Matar. Anda berharga baginya, dan dia akan menggunakan bukti ini sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Anda di masa depan. Dan seperti bom waktu yang terkubur di sampingmu. Jika kamu tidak berharga baginya, dia akan menggunakan bukti ini untuk mengirimmu ke penjara dan menghancurkan paruh kedua hidupmu. Nate dengan cepat berkata, jangan percaya apa yang dikatakan Jimmy. Orang ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebelum saya datang ke sini, saya baru saja menandatangani perjanjian opsi baru dengannya. Dan saya harus membayarnya setidaknya tambahan 10 juta dolar setiap tahun. Tapi dia berbalik dan menuduh saya secara salah di depan semua orang. Orang seperti ini bahkan bukan manusia. Dia lebih buruk dari orang bodoh. Jimmy mencibir, memandang seseorang di tempat tersebut, dan berkata, Eric, Anda 2 tahun lalu, mengambil alih kasus perceraian seorang pegolf terkenal secara pribadi. Dan membantu istrinya membagi aset sebesar 70 juta dolar darinya. Anda sendiri mendapat 7 juta dolar. Menurut perjanjian yang Anda tanda tangani dengan perusahaan, Anda telah melanggar klausul non-kompetisi. Jika Anda menjalankan bisnis yang berhubungan dengan hukum tanpa izin perusahaan, Anda harus memberi kompensasi kepada perusahaan 10 kali lipat pendapatannya. Dalam hal ini, selama perusahaan menggugat Anda di pengadilan, Anda akan menghadapi tanggung jawab yang sangat besar sebesar 70 juta. Apakah kamu tahu ini? Pria bernama Eric ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Perintah yang diambilnya secara pribadi bukanlah klien Ellis Law Firm. Namun seorang teman memperkenalkannya secara langsung. Meskipun dia pikir dia telah melakukannya dengan sempurna. Ia tidak menyangka Jimmy benar-benar menyebutkan secara akurat jumlah target keseluruhan kasus dan identitas pihak lain. Itu cukup membuktikan bahwa dia telah menguasai bukti-bukti kunci pelanggarannya terhadap perjanjian non-kompetisi. Namun dia tidak berani mengakuinya di depan bosnya. Jadi dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, Jimmy, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Jimmy berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu hanya aku yang mengetahui rahasia ini? Biar ku beritahu, rahasia ini diberitahukan kepadaku oleh Nate. Klien yang datang untuk menuntut Anda adalah orang yang diam-diam dia perkenalkan kepada Anda. Tujuannya melakukan itu adalah untuk mendapatkan semua bukti bahwa Anda melanggar perjanjian. Kamu mengira kamu menghasilkan 7 juta, tapi kenyataannya, dia setidaknya mendapat 70 juta darimu. Saat Anda ingin berganti pekerjaan atau berhenti untuk memulai bisnis di masa depan, dia akan menggunakan bukti ini untuk menghukummu. Pada saat itu, kamu harus memberinya uang yang telah kamu peroleh di Ellis selama bertahun-tahun dengan bunga. Ketika pria itu mendengar ini, dia tertegun sejenak. Sementara yang lain kaget. Mereka dapat melihat dari ekspresi Eric bahwa perkataan Jimmy bukannya tidak berdasar. Artinya Eric melakukan hal seperti itu. Dan jika apa yang dikatakan Jimmy tentang Nate juga benar. Kalau begitu cara Nate terlalu kejam. Nate benar-benar panik saat ini. Dia memandang Jimmy dan bertanya dengan suara rendah. Jimmy, apa yang kamu inginkan? Apa gunanya bagimu melakukan ini padaku? Jimmy mencibir, jangan khawatir, Nate, bagaimana aku bisa melakukan hal buruk padamu? Jangan lupa, kami baru saja menandatangani kontrak 10 tahun. Saya mengandalkan Anda untuk mendukung saya selama 10 tahun ke depan. Tidak ada yang ingin kamu hidup lebih baik daripada aku. Bab 6269. Nate kaget dengan perkataan Jimmy dan mengeluarkan keringat dingin. Dia juga langsung memahami kepentingan yang terlibat dalam masalah ini. Dia mengutuk dalam hatinya. Tidak heran Jimmy menandatangani perjanjian 10 tahun dengan begitu mudahnya. Ternyata dia menjebakku. Dia sangat marah dan menatap Jimmy dengan mata pembunuh.
menggertakkan gigi dan bertanya, "Jimmy, apa manfaatnya bagimu? Jika itu mempengaruhi kinerja dan keuntungan firma hukum, penghasilan Anda sendiri juga akan sangat terpengaruh. Apakah kamu bersedia memotong salah satu lenganmu dengan imbalan salah satu kakiku?" Jimmy tersenyum tipis dan bertanya balik, "Kami menandatangani perjanjian gaji pokok, terlepas dari pendapatan firma hukum. Anda harus membayar saya sejumlah tetap sebesar $14 juta setiap tahun. Jadi, tidak peduli berapa banyak atau sedikit penghasilan Anda di masa depan. Bagian uang saya tetap. Dalam hal ini, tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah." Nate tiba-tiba teringat pada saat itu bahwa Jimmy Bali Matar tidak menerima pilihan yang dia berikan padanya, namun menggunakan opsi untuk mendiskon dividen tunai tahunan sebesar 10 juta. Bodohnya, dia mengira dia terlalu berpikiran sempit dan hanya melihat masa kini. Tapi sekarang sepertinya orang ini sudah melakukan persiapan yang sempurna. Nate menatap Jimmy dengan kebencian dan mengancam. "Jimmy, aku tidak akan melanjutkan semua hal yang baru saja kamu katakan. Tapi aku memperingatkanmu, jangan terus menentangku, dan jangan terus membocorkan rahasia lagi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Nate tahu betul kalau dirinya dibodohi oleh Jimmy kemarin, dan mengiriminya semua bukti yang dia miliki tentang orang lain. Dan Jimmy baru saja mengatakan salah satunya. Jika dia memilih untuk menceritakan semuanya, kemudian orang-orang ini akan berbalik melawannya dan menganggapnya sebagai musuh terbesar. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah mengontrol mulut Jimmy. Dan jangan biarkan dia memperluas dampak negatifnya apapun yang terjadi. Kali ini, Steve di samping memandang Nate dan bertanya dengan dingin. "Jika aku tidak salah dengar, apakah kamu baru saja mengancam temanku?" "Ah, temanmu." Nate awalnya tertegun, lalu buru-buru berkata, "Rothschild, kamu tidak tahu cerita tersembunyinya. Jelas dia yang menjebakku. Saya baru saja menandatangani perjanjian 10 tahun dengannya sebelum saya datang, 10 tahun. Steve berkata dengan ringan, "Bagaimana mungkin saya tidak tahu apa cerita tersembunyinya? Bukankah Anda sengaja mencari seseorang untuk menciptakan peluang bagi Jimmy dan partner senior lainnya untuk melakukan kesalahan? Dan kemudian ambil kendali mereka untuk mengancam mereka? Karena kamu sendiri yang bermain sangat kotor. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena kejam terhadapmu." Setelah itu, dia melihat ke arah Jimmy dan berkata dengan keras, "Jimmy, karena kamu sudah mengetahui banyak cerita tersembunyi dari firma hukummu. Dan sekarang anggota inti dari firma hukum Anda pada dasarnya ada di sini. Sebaiknya Anda berbicara dengan semua orang tentang apa yang Anda ketahui, agar semua orang bisa mengenali wajah asli Ellis Law Firm." "Baik." Jimmy sedang menunggu untuk menambah hinaan pada lukanya. Dan melihat Steve berkata demikian, dia segera mengambil mikrofon di meja konferensi dan hendak berbicara. Nate sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia awalnya bermaksud menggunakan rahasia ini dan kontrak 10 tahun untuk menstabilkan Jimmy. Tapi Jimmy berbalik dan ingin mengekspos dia dan mencambuk mayatnya. Jika semua rahasia itu benar-benar terungkap, mitra senior ini mungkin akan sangat membencinya. Jika mereka ingin meninggalkan firma hukumnya, bagaimana dia harus menghadapinya? Buka semua rahasia mereka lalu tangkap semuanya. Jika hal ini terjadi, hal ini pasti akan menimbulkan guncangan bagi seluruh industri hukum Amerika. Bab 6270. Saat itu, semua orang akan menghindarinya. Jika demikian, bagaimana firma hukum tersebut akan beroperasi di masa depan? Namun, jika dia membiarkan mereka pergi secara langsung, semua orang merahasiakannya dan diam-diam memahaminya. Ini juga akan menjadi kerugian besar bagi firma hukum. Banyak penanganan yang dimudahkan dengan mengirimkan langsung cash yang sudah jadi kepada mereka. Itu setara dengan memberi mereka uang sebagai imbalan atas pegangan mereka. Jika pegangan ini pada akhirnya tidak digunakan, maka uangnya akan terbuang percuma. Pada saat itu, baik manusia maupun uang akan hilang. Dan tulang punggung seluruh firma hukum Ellis akan hilang, dengan kerugian besar. Jadi, dia berkata kepada Jimmy dengan nada memohon. "Jimmy, kita adalah rekan kerja. Jika kamu punya permintaan, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Tidak perlu menghancurkan kesatuan internal firma hukum." Sebelum Jimmy sempat berbicara, Eric yang baru saja dipanggil oleh Jimmy,
berteriak keras. Jimmy, jika ada rahasia yang menjadi perhatian semua orang, ceritakan semuanya. Jika Nate benar-benar bisa mengendalikan kita masing-masing, kita harus bersatu dan berjuang bersama. Jika tidak, setelah dia mengalahkan kita satu persatu, kita semua akan dikutuk. Eric marah dan takut saat ini. Meskipun kelakuan Nate tidak tahu malu, namun dia tetap melakukan kesalahan. Rasanya seperti seorang istri sengaja mencari wanita lain untuk diam-diam merayu suaminya demi mendapatkan harta lebih di kemudian hari. Meski perilaku ini memang sangat vulgar, suatu saat seorang pria benar-benar tidak bisa menahan godaan dan berselingkuh dengan wanita tersebut. Ini adalah fakta kecurangan yang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, idenya sangat sederhana. Dia dapat mendengar dari percakapan antara Jimmy dan Nate bahwa Nate pasti telah memasang jebakan lebih dari sekedar dirinya sendiri. Kemungkinan besar partner senior lainnya juga ikut terjerumus ke dalam perangkap tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, cara terbaik sekarang adalah membiarkan Jimmy menceritakan urusan mereka kepada orang lain. Sehingga mereka bisa membentuk aliansi dan maju serta mundur bersama. Dengan begini, mereka akan lebih percaya diri menghadapi Nate. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka tahu betul bahwa karena Nate bisa menjebak Eric, mitra senior lainnya mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak dapat menahan godaan dan menerima pesanan secara pribadi atau langsung mencegat pesanan perusahaan. Meskipun mereka tidak dapat memastikan perilaku mana yang berisiko tinggi, mereka dapat menebak bahwa Nate pasti bisa mengendalikan mereka. Jadi prioritas utama sekarang adalah mencari tahu seberapa besar risikonya bagi mereka. Jadi, semua orang angkat bicara. Seseorang berkata, Jimmy, karena semua orang ada di sini, kamu sebaiknya memberitahu kami semua yang kamu tahu. Ya, Jimmy. Eric benar, kita harus berdiri bersama saat ini. Jimmy, jangan takut. Dengan Tuan Rothschild di sini dan dukungan kami, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Jimmy mengangguk, mengambil mikrofon, dan berkata, karena semua orang bersatu, saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu kepada Anda adalah semua partner senior, termasuk aku, punya bukti di tangan Nate dan Dewan Direksi yang bisa mengirim kita ke penjara. Setelah kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang menjadi lebih gugup. Nate melihat segalanya telah sampai pada titik ini, dan buru-buru menjelaskan dengan lemah. Jangan tercerahkan oleh Jimmy. Saya akui bahwa saya memang melakukan beberapa tindakan pencegahan yang luar biasa demi stabilitas tim dan bisnis perusahaan. Tapi aku tidak akan menggunakan rahasia ini untuk melawanmu kecuali itu benar-benar diperlukan. Jimmy mendengus dingin, jangan berkhayal tentang Nate. Meskipun dia belum memperlihatkan peganganmu. Jika ada kebutuhan, dia akan mengkhianatimu tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia berkata, baru 2 hari yang lalu, saya memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Tuan Rothschild. Setelah Nate mengetahuinya, dia langsung memecat saya dari firma hukum dan berinisiatif memberikan semua pegangan saya kepada kepala pelayan Tuan Rothschild. Dan membuka jalan untuk mengirim saya ke penjara. Kalau saja saya tidak berdamai dengan Tuan Rothschild, saya khawatir saya akan ditangkap oleh FBI sekarang.